Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat? Ya, luar biasa. Jadi masih diberikan kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker apabila kita berada di luaran ya atau bepergian. Nah, seperti itu. Nah, anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 10. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita bersama-sama manjatkan Paritana Makarapata dengan sikap Anjali Padat. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abiwademi Suakato bhagawata dhammo Dhammang nakmasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanggang nakmami. Setelah kita bersama-sama lanjutkan Paritana Makarapata, untuk selanjutnya bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang materi di bab 5 ya. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, nah materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah bab 5 tentang agama Buddha dan sains modern. Nah, tentu ini adalah materi kelanjutan dari bab sebelumnya ya. Pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 kemarin sudah sampai ke bab 4. Nah, sekarang kita melanjutkan di bagian bab 5-nya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik, yang pertama nanti peserta didik dapat mengamalkan peranan agama Buddha dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya peserta didik dapat mengamalkan perilaku responsif dan proaktif tentang peranan agama Buddha dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Peserta didik dapat memahami peranan agama Buddha dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peserta didik dapat mengolah peranan agama Buddha dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Tahukah kamu agama Buddha dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu apakah sama atau bertentangan? Ya. Jadi Buddhisme itu tidak menitik beratkan pada kemajuan spiritual belaka. Artinya bahwa juga selain kebutuhan spiritual, ada juga kebutuhan jasmani yang perlu diperhatikan. Nah, misalnya apa ya kebutuhan jasmani? Ya, seseorang tentu atau manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk penunjang kehidupannya. Ya, salah satunya nanti ada hubungannya dengan teknologi. Agama Buddha tidak anti iptek. Jadi kita sebagai umat Buddha itu tidak anti terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang digunakan untuk kemajuan batin. Nah, ini dia karena digunakan untuk kemajuan batin, menambah kebajikan, kemudian tidak menyalahgunakan iptek atas dasar keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah, jadi tentunya agama Buddha dan iptek nanti akan saling apa ibaratnya ya menjadi sesuatu yang saling bermanfaat, saling menguntungkan, dan satu sama lain ini ibaratnya agama Buddha mendukung juga di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo mengamati. Nah, coba kalian perhatikan bahwa di sini
ada sebuah gambar, kemudian ada seseorang yang sedang duduk di sebuah kursi roda. Nah, apa hubungannya dengan pengetahuan yang kalian dapat setelah mengamati gambar tersebut? Ada seseorang atau orang tua lah, bapak-bapak yang sedang duduk di kursi roda. Nah, jadi kalau kita boleh gambarkan bahwa kehidupan ini kan tidak pasti. Segala sesuatu mengalami yang namanya perubahan atau anicca. Ada kelahiran, ada usia tua, ada sakit, ada kematian. Nah, di sini contoh, misalnya ada bapak tersebut sedang sakit, kemudian beliau menggunakan kursi roda. Nah, kursi roda yang beliau duduk ini merupakan salah satu dari sebuah teknologi yang digunakan untuk membantu seseorang dalam hal apa misalnya. Ya mungkin kalau dia tidak bisa berjalan maka bisa dibantu dengan adanya kursi roda tersebut. Ya, jadi ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari teknologi tersebut untuk menunjang kebutuhan manusia. Ya. Jadi manusia juga saling membutuhkan adanya teknologi. Nah, ini sangat membantu sekali untuk orang yang sakit seperti yang ada di gambar yang ada di PPT PowerPoint ini ya. Pengertian ilmu pengetahuan. Nah, kalau secara definisi memang ilmu pengetahuan itu merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, artinya teknologi ini sendiri yang menciptakan kan juga manusia. Yang membuat manusia digunakan juga untuk kebutuhan manusia ya. Jadi ada suatu manfaat yang bisa diperoleh dari apa yang diciptakan dan bisa digunakan dengan baik. Kemudian ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge ya, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode. Jadi ada suatu ilmu yang diuji, nah itu namanya ilmu pengetahuan ya. Ada teori-teori yang membuktikan kebenarannya. Kemudian kita akan melihat bahwa ada beberapa ilmu pengetahuan yang mungkin sudah pernah kalian dengar, kalian lihat, bahkan mungkin sudah kalian gunakan. Ini contoh ada bagian ilmu alam. Ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani atau material saja. Ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jarak bulan. Nah, di sini contohnya adalah ada matahari, bulan dan bumi. Jadi kalau ilmu alam ini dia hanya sebatas untuk menjelaskan hal-hal yang material saja. Pertanyaan tentang berapa jarak bulan ini sebagai contohnya. Kemudian ilmu bukan sekedar pengetahuan tersebut dipandang dari sudut filsafat. Jadi ilmu itu terbentuk karena manusia itu berusaha untuk berpikir jauh mengenai pengetahuan yang dimiliki. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmu itu juga merupakan tularan hasil cetusan dari pemikiran manusia. Nah, kalau ilmu psikologi hanya bisa membaca perilaku manusia jika lingkup pandangannya dibatasi dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret, yang nyata. Nah, jadi ilmu psikologi ini menjawab apakah seorang penjahit cocok menjadi perawat. Nah, seperti contoh gambar. Di sini ada sebuah gambar tentang seorang tukang jahit baju ya. Kalau ilmu psikologi kan
dia pandangannya dibatasi dalam segi umum dari perilaku manusia yang nyata. Nah, mungkin bisa menimbulkan suatu pertanyaan, apakah seorang penjahit bisa menjadi seorang perawat? Apakah seorang guru bisa menjadi seorang dokter? Dan sebagainya. Nah, ini tentang psikologi ya. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Jadi apa penyebabnya dan mengapa hal tersebut bisa terjadi, kan demikian. Jadi syarat-syarat ilmu adalah yang pertama itu dikatakan objektif. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu objektif? Nanti juga ada metodis. Apalagi itu metodis ya. Ada sistematis. Dan terakhir universal. Nah, kita lihat lebih lanjut tentang penjelasan dari syarat-syarat ilmu. Objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama, sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Nah, di sini contohnya adalah sebuah teropong. Mengapa demikian? Kok contohnya teropong ya? Nah, kalau kita melihat suatu objek, tentu kan harus ada objek yang akan dilihat. Kemudian dalam mengkaji objek yang dicari adalah kebenarannya, yakni persesuaian antara tahu dan objek. Artinya apa? Kalau kebenaran itu disebut kebenaran objektif, maka memang benar-benar yang dicari adalah sesuatu yang ingin dia cari, yang ingin dia tahu akan kebenarannya. Nah, itu menjadi salah satu sebagai penunjang penelitian ya. Yang kedua adalah metodis. Metodis merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Nah, di sini digambarkan adalah laboratorium. Nah, jadi dalam metodis ini secara umum adalah sesuatu metode yang digunakan untuk merujuk pada suatu metode ilmiah. Biasanya kalau metode ilmiah itu ya diteliti. Misalnya dalam ilmu sains, mereka harus diteliti dulu di laboratorium kebenarannya ya, untuk ibaratnya membuat suatu kesimpulan, maka harus ada namanya suatu metode penelitian. Selanjutnya adalah sistematis. Untuk mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan serta tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Artinya kalau dia sistematis, beruntun ya, ada misalnya dari awal, tengah, dan akhir. Jangan ibaratnya ketika mencari suatu ilmu pengetahuan, tiba-tiba begitu melihat langsung menyimpulkan. Nah, tidak, harus dikaji secara sistematis terlebih dahulu. Biasanya ada urutan langkah-langkahnya untuk membuat suatu kesimpulan objek yang diteliti atau dilihat apakah benar ilmu pengetahuan itu valid atau tidaknya. Dan yang selanjutnya adalah universal. Universal merupakan suatu kebenaran yang bersifat umum. Ini contohnya adalah sebuah penggaris ya. Ini ada gambar penggaris segitiga. Biasa kalau penggaris segitiga itu memiliki berapa derajat? Dia memiliki derajat yang sama, yaitu 180 derajat ya. Jadi untuk sebuah segitiga biasanya dia memiliki sudut 180 derajat. Dan itu merupakan suatu kebenaran yang sifatnya umum. Mungkin kalian bisa lihat atau memiliki menggaris
yang memang punya sudut segitiga ya. Bisa dicek sendiri nanti. Karenanya universal, maka merupakan syarat ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah syarat-syarat yang tadi dikatakan sebagai syarat ilmu pengetahuan. Bagian yang ketiga yaitu tentang definisi teknologi. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu terapan atau dapat pula diterjemahkan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ini ada satu contoh hasil teknologi ya. Ini ada bentuk pesawat terbang yang seperti bebek angsa. Nah, ini salah satu hasil dari sebuah teknologi yang canggih. Nah, bisa jadi nanti dalam era yang saat ini, kecanggihan itu akan selalu muncul. Mungkin akan terbaru lagi, dan sebagainya. Semuanya serba teknologi canggih. Jadi apapun yang dibuat oleh manusia, karena dia ingin membuat sesuatu hasil teknologi, intinya adalah mereka ingin sesuatu yang lebih canggih. Mungkin juga lebih cepat, mungkin juga yang terbaik. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi tentang ilmu pengetahuan ini kita baru sampai di sini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut yaitu tentang kemajuan teknologi. Nanti anak-anak yang memiliki buku elektronik bisa dibaca-baca terlebih dahulu atau mungkin bisa mencari ya referensi sumber dari internet atau YouTube mungkin tentang materi bab 5 ini. Nah, anak-anak, ini ada tugas individu yang harus dikerjakan. Nanti bisa dibuka di link tugas individu ya di Classroom karena Ibu kirimkan lewat Classroom. Nanti kalian juga bisa jawab lewat Classroom. Nah, demikian materinya. Ini materi pembelajarannya cukup. Nanti selanjutnya bisa dilanjutkan dengan mengerjakan tugas individu yang sudah Ibu berikan di link tugas individu ya di Classroom. Apabila ada pertanyaan mungkin juga bisa dilontarkan di bagian komentar di Classroom kalian masing-masing. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita bersama-sama karena tadi membuka dengan doa, maka kita juga akan menutup dengan membacakan Parita Namakarapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang nakmasami supati panno bhagavato sawaka sanggo sanggang nakmami sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.